Saudara-saudara, ketemu lagi dengan kami, CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik dan mulia. Saudara, kali ini kami menyajikan judul Air Dingin dan Air Panas yang menyehatkan dan menyembuhkan. Saudara-saudara, selamat menikmati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara, kita setiap hari bertemu dengan air. Air tidak hanya berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita, tapi air ternyata itu juga bisa membuat kita bikin segar, bikin sehat, dan juga yang ajaib bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Saudara-saudara, bagaimana keadaan air di dalam tubuh kita ini? Nah, kita sebagai pemilik tubuh harus mengerti ini supaya kita bisa mengendalikan air, khususnya air putih bagi kebutuhan tubuh kita. Saudara-saudara, berat badan seseorang itu terdiri dari kurang lebih 50-60% itu air. Misalkan otot itu 75% air, otak 70-85% terdiri dari air. Tulang-tulang meskipun padat dan keras itu terdiri kurang lebih 50% air, sedangkan darah terdiri dari 90% cairan. Di dalam sel terdapat 60% dari semua air yang ada di dalam tubuh, sedang yang 40% lagi terdapat di daerah sekeliling sel. Perbandingan yang seimbang di dua tempat ini sangat perlu diperhatikan demi kesehatan. Dan keseimbangan air ini diatur oleh selaput sel yang mengadakan pergantian cairan dan mineral-mineral tertentu melalui tekanan osmosis. Dengan banyak meminum air, khususnya air putih, saudara, maka selaput sel dapat mengatur perbandingan air ini di dalam tubuh. Nah, itulah saudara. Dan bagaimana saudara untuk air ini? Apakah air ini bisa bermanfaat untuk penyembuhan atau kesehatan? Mari kita lihat saudara-saudara, bagaimana kemampuan air ini, potensi air ini bagi kepentingan kita untuk menyegarkan, menyehatkan, dan menyembuhkan. Saudara-saudara, air menyerap dan menghisap panas. Kapasitas menyerap panas pada air adalah disebabkan unsur yang ada di dalamnya yang disebut specific heat atau panas khusus, dan specific heat ini sangat banyak pada air. Itulah sebabnya air dapat dibuat sebagai ukuran panas menaikkan temperaturnya menjadi 1 derajat Celcius. Dikatakan bahwa dalam temperatur yang sama, air panas dapat menyalurkan panas 30 lebih besar dibanding dengan merkuri dalam kualitas yang sama, yaitu masing-masing sekitar 0,5 kilogram, dengan kenaikan temperatur yang sama kurang lebih 1 derajat Celcius. Sebaiknya air dingin dapat menyerap panas dari tubuh seseorang sebanyak 30 kali lebih besar dibanding dengan merkuri dalam temperatur dan kuantitas yang sama. Oleh karena itu, air dingin sangat cepat mendinginkan kulit, mendinginkan otot-otot, dan melancarkan peredaran darah. Potensi berikutnya, air sebagai perangsang. Baik air panas maupun air dingin dapat menjadi perangsang urat saraf kalau air itu kena kulit. Perbedaan temperatur di antara air dan tubuh membuat pengaruh panas atau dingin itu terasa di dalam tubuh. Kalau temperatur air lebih tinggi dari kulit, maka terasalah panas. Sedang kalau temperatur air itu lebih rendah dari kulit, maka terasalah dingin. Oleh karena itu, maka suhu badan atau kulit adalah permulaan ukuran rasa temperatur atau seakan-akan 0 derajat Celcius.
0 derajat ini berubah sesuai dengan perubahan suhu permukaan badan. Oleh karena air dapat menyimpan begitu banyak panas dan dengan secara gampang dapat melepaskannya, telah membuat air itu dapat dirasakan lebih panas atau lebih dingin daripada keadaan temperaturnya. Kapasitas air sebagai pengantar temperatur umpamanya adalah 27 kali lebih besar dari udara. Oleh karena itulah maka air itu adalah zat yang sangat bagus untuk merangsang pekerjaan tubuh kita. Air juga merupakan perangsang mekanis. Dengan menggunakan handuk penggosok yang dingin atau panas akan lebih baik hasilnya daripada hanya menggunakan air dingin itu sendiri atau hanya air panas itu sendiri. Sama halnya dengan tekanan dan semburan air, pengaruh dingin atau panas dari air itu akan lebih besar dengan tambahan semburan aliran keras dari air itu sendiri. Oleh karena bebasnya air itu mengalir ditambah dengan penggunaan handuk penggosok atau siraman keras dari air itu sendiri dapat membuat air itu lebih efektif sebagai alat penyembuh. Itulah sebabnya saudara, kalau seseorang menggunakan handuk tebal untuk kompres badan atau dingin, apalagi kalau ditambah dengan sedikit tekanan, akibatnya akan lebih besar. Air itu juga sebagai pelarut saudara. Keuntungan meminum air dengan bebasnya adalah karena air itu dapat melarutkan dan membuang kotoran-kotoran dan racun-racun dari dalam tubuh. Banyak kotoran-kotoran yang mengendap di dalam tubuh dapat larut di dalam air walaupun sebagian sangat sukar karena sudah lama mengendap. Oleh sebab itu, sangat perlu meminum air, khususnya air putih ya, yang banyak untuk melarutkan dan membuang kotoran-kotoran. Karena kalau bahan endapan ini lama-lama atau terlalu lama tinggal di dalam tubuh, akan dapat berubah menjadi racun yang membahayakan. Demikian juga agar tekanan darah dapat tetap normal, sangat perlu tubuh itu mempunyai cukup cairan. Dan kalau tekanan darah normal, maka kesehatan pun cenderung akan normal juga. Tambahan lagi, air sesuai dengan temperaturnya dapat berbentuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan di dalam tiga bentuk ini, air dapat digunakan untuk pengobatan. Ini adalah merupakan kelebihan dari air sebagai terapi dibanding dengan obat-obat alamiah lainnya. Nah, sekarang saudara, bagaimana air itu digunakan sebagai terapi? Nah, ini sangat penting, saudara. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan atau kita lakukan untuk air ini, saudara, sebagai terapi. Nah, yang pertama, misalkan merendam kaki dengan air panas. Merendam kaki dengan air panas itu suhunya ya sekitar 39 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius, membantu peredaran darah melalui kaki serta melancarkan pembekuan darah di bagian dalam organ-organ tubuh dan otak. Yang kedua, kompres panas merupakan pengobatan dengan menggunakan uap panas kepada sebagian tubuh dengan handuk atau dengan kain selimut. Kompres panas ini akan menambah mengalirnya darah ke permukaan kulit dan akan mengurangi menumpuknya darah di dalam organ tubuh. Pengobatan seperti ini berguna untuk penyembuhan artritis, ketegangan otot, ketegangan saraf, dan peradangan. Berikutnya, menghirup uap panas. Menghirup uap panas akan membawa uap hangat lembah kepada selaput lendir dan bertindak sebagai pelarut lendir yang sudah menumpuk. Pengobatan seperti ini sangat baik untuk penderita laringitis, sinusitis, bronkitis, bahkan pneumonia.
Uap panas ini juga akan merangsang sirkulasi butir-butir darah putih, merangsang pengeluaran dahak, dan melonggarkan pernapasan yang sesak. Kemudian kompres dingin. Handuk yang dicelupkan di air dingin maksudnya saudara, atau di air es lalu diperas. Dapat diletakkan di atas sebagian badan sebagai kompres dingin. Kompres dingin ini berguna untuk mengurangi mengalirnya darah ke sebagian tubuh yang dapat menghindari penggumpalan darah. Dapat memenangkan pernapasan, menguatkan tubuh, dan merangsang saraf. Berikutnya kantong es. Itu dapat digunakan untuk persendian dan otot-otot. Kantong es ini dapat meringankan rasa sakit dan menghindari pembengkakan. Saudara-saudara, kantong es sangat bagus untuk mengobati peradangan persendian seperti rematik, artritis, dan juga sangat baik untuk keseleo, biram, dan kerusakan jaringan lunak dalam waktu 24 jam sesudah kejadian. Itu penting ya diperhatikan, jadi jangan lebih dari itu. Es juga dapat menghilangkan rasa sakit dengan cepat atau bursitis akut. Kompres pemanas kerongkongan. Kompres pemanas berbeda dengan kantong air panas kepada tubuh, melainkan menggunakan tiap dingin yang membuat tubuh bereaksi dengan menambah aliran darah ke daerah yang diobati, sehingga mengurangi penggumpalan darah di dalam organ-organ tubuh. Pengobatan seperti ini, saudara, kalau diaplikasikan ke kerongkongan akan sangat menolong penderita sakit kerongkongan, ya, faringitis, juga tonsilitis, dan peradangan lubang telinga. Potensi air lagi, saudara, untuk terapi ini bisa kita lakukan dengan cara merendam pantat dan paha kita. Itu sangat baik untuk pengobatan berjenis penyakit. Mengendorkan rahim yang tegang, peradangan di bagian bawah kemaluan wanita, konstipasi, rasa mules pada saluran perkencingan, batu pada ginjal, tertahannya air kemih, bawasir, prostata, peradangan pinggul atau sebagian perut, dan peradangan-peradangan lainnya. Cara merendam pantat dan paha ini ialah dengan duduk di ember besar atau pokoknya tempat yang besar ya, supaya air panas atau air dingin itu mengena pantat. Jadi pakai wadah yang cocok aja ya, sejenis ember besar atau ember besar. Sementara pantat dan paha di dalam ember, kaki boleh di luar. Jika penderita mulai berkeringat pada waktu menggunakan air panas, handuk dingin bisa ditempatkan di dahi dan leher. Temperatur air sangat menentukan hasil pengobatan. Berendam dengan air dingin mengakibatkan kontraksi pembuluh-pembuluh darah ke rahim indung telur, prostat, unsur besar, kandung kencing, dan saluran perkencingan. Dengan berendam panas dan dingin berganti-ganti akan menambah kelancaran peredaran darah pada bagian tubuh yang disebut di atas. Sedang berendam dengan air panas akan mengurangi rasa sakit dan menolong kelancaran peredaran darah. Berendam dengan air biasa yang tidak dipanaskan atau didinginkan akan membuat si penderita tenang dan reda. Air biasa adalah merupakan pereda. Selanjutnya, saudara, bersiram atau mandi ya dengan air panas dan dingin. Untuk merasa segar dan waspada, ya, kita perlu menjauhkan dari obat-obat terlarang ya. Tetapi bersiramlah dengan air panas dan dingin berganti-ganti. Mulailah dengan air panas sepanas yang dapat ditahan selama 5 menit, lalu ganti dengan air dingin selama 10-15 detik. Kemudian berangsur-angsur tambah lamanya di air dingin sampai akhirnya ditutup dengan air dingin
selama dapat ditahan. Bersiram air panas dan dengan silih berganti dengan air dingin akan merangsang pekerjaan jantung, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki pernapasan. Selanjutnya, saudara-saudara, bersiram dengan air panas dan dingin ini juga akan menambah kelancaran peredaran darah, yaitu darah putih di dalam tubuh, dan akan menambah daya tahan tubuh. Perlu diberitahukan bahwa pengobatan seperti ini jangan dikenakan pada orang yang sedang sakit jantung atau tekanan darah tinggi atau yang sedang mengalami sakit ginjal dan liver. Selanjutnya, mandi untuk pengobatan ini dengan suhu air sekitar 35 derajat Celcius adalah cara yang sangat sederhana untuk mengurangi ketegangan dan kelelahan. Mandi dengan air panas dapat merangsang ketenangan dan membuat gampang tidur serta menurunkan tekanan darah tinggi. Lamanya mandi, perhatikan sekitar 15 menit dan mandinya diakhiri dengan air dingin. Kemudian ini kalau mau dengan handuk panas untuk terapi ya, itu menggosok tubuh dengan handuk panas akan merangsang organ-organ tubuh itu sendiri untuk sementara waktu lamanya. Akibatnya yang akan terasa lebih lama ialah melemasnya dan tenangnya otot-otot serta meredanya ketegangan urat-urat saraf. Dengan penguapan yang terjadi dengan cara pengobatan seperti ini, yaitu dengan handuk panas itu, akan dapat pula menurunkan demam. Sedangkan kompres dengan es batu ini banyak dilakukan. Itu dapat digunakan kalau memang perlu. Ya. Taburkanlah pecahan-pecahan es itu ke atas handuk tebal dan besar dengan melipat salah satu ujung untuk menahan es. Lalu letakkanlah handuk tebal itu di atas tubuh. Sesudah tubuh itu dialas dengan handuk tipis. Pengobatan seperti ini dapat dibuat untuk jantung atau paru-paru, juga untuk penderita pneumonia. Nah, sebelum menggunakan, ingat saudara, tubuh perlu dihangatkan dulu dengan kompres panas untuk menghindari kedinginan menggigil. Kompres es perlu diselingi dengan kompres panas untuk beberapa kali. Kemudian ada juga, saudara, terapi dengan sal es. Penggunaan sal es tidak terlalu berbeda dengan kompres es batu. Handuk dilipat dan di dalamnya dibuat es batu dan dibalutkan ke seliling leher. Kalau handuk dicelupkan ke dalam air es, gantinya kepada es batu, maka perlu diulang-ulang 3 atau 4 kali agar hasilnya sesuai dengan penggunaan es batu. Dengan menggunakan sal es ini, maka pembuluh nadi leher dan cabang-cabangnya akan mengisut. Demikian juga saudara, pembuluh-pembuluh nadi di tulang belakang ikut pula menyusut. Sebagai akibatnya, berkuranglah darah yang mengalir ke dalam otak dan kepala. Nah, sal es ini sering digunakan kalau ada demam, sakit kepala, karena terlalu banyak darah di dalam kepala, dan untuk penyakit meningitis, ya, radang selaput otak. Berikutnya saudara, meminum air sebanyak mungkin. Meminum air putih bersih sangat perlu, ya, air putih bening ya. Air di dalam tubuh dapat membersihkan tubuh dari sisa-sisa makanan, menurunkan panas, membantu pekerjaan organ-organ tubuh, dan menambah daya tahan. Ditemukan bahwa seorang olahragawan akan cenderung mempunyai daya tahan seimbang dengan air minum yang diminumnya. Kalau seorang berolahraga tanpa minum, kesegarannya bertahan sampai 2 jam. Kalau dia minum sepuasnya, daya tahannya kurang lebih 5 jam. Sedang kalau minum sepuasnya ditambah sepertiga lagi, akan dapat bertahan selama 7 jam dan seterusnya tanpa batas. Itulah saudara. Tapi ingat, air putih bening ya, yang sehat,
bukan yang tercemar. Saudara-saudara, itulah bagian dari kemanfaatan air dingin dan air panas bagi kepentingan tubuh kita. Air itu memang sangat berguna bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Seperti juga bahwa air itu juga bisa membersihkan semua hal-hal yang kotor, racun dalam tubuh, sehingga apa saudara manfaatnya? Kita menikmati hasilnya. Nah, kita dengan tahu kemanfaatan air ini saudara, maka kita bisa melakukan apa yang kita bisa mampu sesuai kebutuhan dan kondisi kita. Oleh karena itu, mari kita menghargai air ini dan memanfaatkan tepat pada waktu dan sasarannya, kondisinya yang tepat. Sehingga apa saudara? Air ini sungguh-sungguh ternyata sejak semula masa purba dulu, ya sebelum ada kopi, teh, sirup dan lainnya, orang berumur panjang dan selalu sehat kuat. Karena apa? Salah satunya minum air putih bersih yang belum tercemar. Akhirnya apa? Umurnya panjang, saudara-saudara. Seperti Adam umurnya sampai 930 tahun. Sehingga air ini, saudara-saudara, sering digambarkan dalam kitab suci itu, saudara. Nah, misalkan seorang Nabi Yeskiel ini berbicara bahwa air itu bisa menghilangkan kenajisan, saudara. Air yang dari Tuhan. Seperti dia pernah mengatakan, saudara, kemudian aku ini Tuhan, akan memercikkan air yang jernih atasmu, dan kamu akan menjadi tahir. Aku akan membersihkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Jadi semua kekuatan kotor, jahat, kenajisan, pengaruh berhala dalam tubuh, dalam roh kita dibersihkan dengan air. Jadi gambaran air ini luar biasa, saudara-saudara. Itu bisa dibaca di Yeskiel 36 ayat 25. Jadi sini, saudara-saudara, apa manfaat air? Sungguh luar biasa. Bersyukurlah kita, saudara. Kita masih bisa menemukan air putih ini setiap hari. Tidak dengan biaya yang mahal. Oleh karena itu, mari kita menghargai air ini dan kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mencoba, terus mencoba, pasti ada hasilnya. Kalau kita percaya apa berita yang benar, maka kita lakukan, maka kita akan memanfaatkannya. Beroleh keajaiban dari air itu untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, hindari berita-berita hoax, kemudian kita terima berita yang benar untuk pemulihan, kebangunan tubuh kita agar tetap kuat, sehat, segar, tentunya awet muda dan umur panjang. Selamat saudara-saudara untuk mencoba melakukan ini sehingga menjadi bagian kita untuk menikmati selalu sehat, segar, kuat setiap saat. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.